Nama Zarov Richard kini menjadi simbol rapuhnya benteng keadilan di Indonesia. Di tengah harapan masyarakat akan tegaknya hukum, justru muncul sosok yang memperlihatkan betapa mudahnya keadilan dipermainkan oleh segelintir orang di balik tembok institusi terhormat. Nama Zarov kini menjadi perbincangan hangat, bukan hanya di ruang sidang, tapi juga di tengah masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan. Ia bukan hakim agung, melainkan pejabat di Mahkamah Agung yang berperan vital dalam jaringan maklar kasus. Posisi strategisnya membuat Zarov mampu mengatur lalu lintas perkara, menjadi penghubung antara pihak-pihak yang ingin membeli keadilan dan oknum di dalam lembaga peradilan. Perannya sangat krusial, karena ia tahu persis celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk mempermainkan hukum. Zarov diduga menjadi perantara jual-beli putusan hukum, memperdagangkan keadilan demi uang. Ia menjadi sosok yang mengatur aliran dana suap, memastikan setiap transaksi berjalan mulus tanpa terendus pengawasan. Praktik ini telah berlangsung lama, dan melibatkan banyak pihak yang saling melindungi demi keuntungan pribadi. Kasus yang menjeratnya terkait kematian dini Sera Afrianti, di mana ia bersama kuasa hukum Ronald Tanur, diduga mencoba menyuap Hakim Agung Susilo demi vonis bebas. Tragedi ini membuka tabir gelap praktik suap di balik persidangan, memperlihatkan bagaimana uang bisa mengubah nasib seseorang di meja hijau. Publik pun bertanya-tanya, berapa banyak kasus serupa yang tak pernah terungkap? Uang suap yang disiapkan mencapai 5 miliar rupiah. Jumlah yang fantastis, mencerminkan betapa mahalnya harga sebuah keadilan di negeri ini. Uang sebanyak itu bukan hanya untuk membungkam satu orang, tapi untuk melicinkan seluruh proses, dari awal hingga akhir. Selama bertahun-tahun di Mahkamah Agung, Zarov diduga menumpuk kekayaan tak wajar, 19 miliar rupiah dan 1 kilogram emas. Angka ini sungguh mencengangkan, jauh di luar batas kewajaran seorang pejabat negara. Kekayaan yang diperoleh dari hasil memperdagangkan keadilan menjadi bukti nyata betapa dalamnya korupsi telah mengakar. Praktik korupsi ini bukan insiden tunggal, melainkan sistem yang berjalan lama, memanfaatkan celah pengawasan. Pengawasan yang lemah, birokrasi yang rumit, dan budaya tutup mata membuat praktik-praktik kotor ini terus berlangsung tanpa hambatan berarti. Banyak pihak yang seolah-olah tidak tahu, padahal mereka bagian dari sistem yang sama. Kasus Zarov adalah cermin buram sistem peradilan kita, bahaya laten yang mengancam supremasi hukum. Setiap kali kasus seperti ini terungkap, kepercayaan masyarakat pada institusi hukum semakin terkikis. Rasa keadilan yang seharusnya menjadi pondasi bangsa, kini terasa rapuh dan mudah retak. Ketika pejabat peradilan memperdagangkan pengaruh, kepercayaan masyarakat runtuh seketika. Masyarakat yang selama ini berharap pada keadilan, kini hanya bisa menatap kecewa dan marah. Mereka bertanya-tanya, apakah hukum benar-benar bisa ditegakkan, atau hanya menjadi alat segelintir orang berkuasa? Pertanyaannya, berapa banyak lagi Zarov Richard lain yang masih bebas di lorong kekuasaan? Apakah kasus ini akan menjadi titik balik, atau justru hanya satu dari sekian banyak kisah kelam yang akan segera dilupakan? Hanya waktu dan keberanian kita bersama yang bisa menjawabnya. Pada tanggal 18 Juni 2025, suasana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat begitu tegang. Di hadapan majelis hakim, Zarov Richard, seorang pejabat publik yang sebelumnya dikenal luas, akhirnya dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Putusan ini dibacakan setelah proses persidangan yang panjang dan penuh sorotan media. Selain hukuman penjara, Zarov juga didenda 1 miliar rupiah sebagai bentuk hukuman tambahan atas perbuatannya yang merugikan negara. Vonis ini dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat, mulai dari dokumen transfer uang, rekaman percakapan, hingga pengakuan saksi yang menguatkan adanya praktik suap dan gratifikasi dalam kasus ini. Jaksa penuntut umum sebenarnya menuntut hukuman yang lebih berat, yaitu 20 tahun penjara. Menurut jaksa, kejahatan yang dilakukan Zarov adalah kejahatan luar biasa yang telah merusak kepercayaan publik dan sistem keadilan. Perbedaan antara vonis hakim dan tuntutan jaksa ini memicu perdebatan di tengah masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah hukuman 16 tahun cukup untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum? Merasa vonis yang dijatuhkan tidak adil dan terlalu berat, Zarov bersama tim hukumnya segera mengambil langkah hukum berikutnya. Mereka memutuskan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi.
Dalam permohonan bandingnya, Zarov tidak hanya menuntut pembebasan, tetapi juga meminta agar aset-aset yang telah disita negara dikembalikan kepadanya, dengan alasan bahwa proses hukum belum selesai. Proses banding ini membuka babak baru dalam perjalanan kasus Zarov. Seluruh bukti, saksi dan pertimbangan hukum akan diuji ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Kini, publik menanti dengan penuh harap dan kecemasan. Akankah Pengadilan Tinggi menguatkan, meringankan, atau bahkan memperberat hukuman Zarov? Semua mata tertuju pada proses banding yang akan menentukan nasib akhir sang terdakwa. Harapan Zarov untuk mendapatkan keringanan hukuman akhirnya pupus di Pengadilan Tinggi Jakarta. Setelah melalui proses banding yang penuh harap, Zarov justru harus menerima kenyataan pahit. Ia datang ke persidangan dengan wajah tegang, berharap ada secercah belas kasihan dari majelis hakim. Pada 24 Juli 2025, Majelis Hakim Banding yang dipimpin oleh Albertina Ho memutuskan untuk memperberat hukuman Zarov. Hukuman penjara yang semula dijatuhkan kepadanya, kini bertambah menjadi 16 tahun. Keputusan ini dibacakan dengan tegas di ruang sidang, di hadapan publik dan awak media yang memadati ruangan. Selain hukuman penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah tetap dijatuhkan kepada Zarov. Jika denda ini tidak dibayar, ia harus menjalani tambahan kurungan selama 6 bulan. Denda ini menjadi simbol bahwa kejahatan korupsi tidak hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga harus ditebus dengan konsekuensi nyata. Keputusan majelis hakim ini menegaskan bahwa korupsi di sektor peradilan adalah kejahatan serius yang harus dihukum berat. Tidak ada toleransi bagi pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan publik demi keuntungan pribadi. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan Zarov telah merusak integritas institusi peradilan dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Tindakan seperti ini dianggap sangat membahayakan karena dapat menular dan merusak sendi-sendi keadilan. Kerugian imaterial berupa runtuhnya kepercayaan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam pemberatan hukuman. Hakim menegaskan, kepercayaan publik adalah fondasi utama sistem peradilan, dan jika itu hilang, maka keadilan sulit ditegakkan. Proses banding yang diajukan Zarov ternyata bukan jaminan untuk mendapatkan keringanan. Justru, banding bisa berujung pada hukuman yang lebih berat jika ditemukan fakta-fakta baru yang memberatkan. Putusan ini menjadi preseden penting bagi sistem peradilan Indonesia. Pengadilan membuktikan bahwa mekanisme koreksi internal masih berjalan dan mampu memperbaiki putusan yang dianggap belum adil. Bagi masyarakat luas, keputusan ini menjadi secercah harapan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan di negeri ini. Meski prosesnya panjang dan berliku, kepercayaan terhadap hukum perlahan bisa dipulihkan. Mengapa hukuman Zarov diperberat? Karena perbuatannya sebagai maklar kasus merusak marwah hakim. Zarov menciptakan persepsi bahwa putusan hakim bisa dibeli, menodai nama baik para hakim yang jujur. Prasangka buruk ini menggerus legitimasi pengadilan di mata publik. Hukuman berat adalah pesan tegas merendahkan martabat hakim akan berujung konsekuensi serius. Perbuatan Zarov dinilai sebagai serangan langsung ke jantung sistem peradilan. Ketika kepercayaan publik terkikis, bangunan hukum negara jadi rapuh. Hukuman 14 tahun diharapkan jadi efek jera dan peringatan keras bagi oknum lain. Ini langkah penting memulihkan kepercayaan dan menjaga marwah hakim dari noda korupsi. Perilaku maklar kasus seperti Zarov merusak kepercayaan publik terhadap hukum. Masyarakat jadi sinis, percaya keadilan hanya milik yang mampu membayar. Setiap putusan pengadilan dicurigai menciptakan ketidakpastian hukum. Pengusaha ragu berinvestasi, rakyat kecil putus asa melawan kekuatan uang. Ketidakpastian hukum menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Pemberatan hukuman Zarov adalah pesan restoratif, negara tidak tinggal diam. Memulihkan kepercayaan publik dimulai dengan menghukum berat para perusak sistem. Salah satu poin penting, Pengadilan Tinggi menolak mengembalikan R8,8 miliar kepada Zarov. Hakim tingkat pertama sempat memerintahkan pengembalian karena uang itu dilaporkan di SPT Pajak. Namun, Hakim Banding menilai pelaporan pajak tak membuktikan uang itu sah. Pelaporan bisa jadi modus cuci uang hasil kejahatan. Dalam kasus gratifikasi, beban pembuktian asal-usul harta ada pada terdakwa.
Zarov gagal membuktikan uang itu bukan hasil korupsi. Putusan ini memperkuat posisi negara aset tak jelas asal-usulnya bisa dirampas demi kepentingan publik. Skala gratifikasi Zarov mencengangkan, 911 miliar rupiah dan 51 kilogram emas. Jumlah ini mustahil didapat dari gaji ASN, menandakan korupsi sistematis selama 1 dekade. Emas batangan dan uang tunai jadi bukti bisu gaya hidup mewah di atas penderitaan pencari keadilan. Zarov diwajibkan membuktikan asal-usul aset, namun gagal total. Hakim menyatakan seluruh aset hasil korupsi dan gratifikasi lalu merampasnya untuk negara. Pemiskinan koruptor jadi pilar penegakan hukum, pelaku tak bisa menikmati hasil kejahatan. Harta rampasan ini simbol kemenangan kecil bagi keadilan. Perjalanan hukum Zarov dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa menuntut 20 tahun penjara, menilai kejahatan Zarov sangat serius. Vonis 16 tahun dan denda 1 miliar rupiah dijatuhkan, lebih ringan dari tuntutan. Zarov dan tim hukumnya menolak putusan, mengajukan banding dan menuntut pembebasan serta pengembalian aset. Banding membawa kasus ke pengadilan tinggi, di mana seluruh bukti dan pertimbangan hukum ditinjau ulang. Pada 24 Juli 2025, Pengadilan Tinggi memperberat hukuman menjadi 16 tahun penjara. Putusan ini final di tingkat banding, meski kasasi masih terbuka. Kronologi ini tunjukkan upaya mencari keringanan bisa berujung hukuman lebih berat. Kasus Zarov Richard adalah pelajaran pahit tentang bahaya korupsi di lembaga peradilan. Ketika putusan bisa dibeli, seluruh tatanan masyarakat jadi korban. Integritas dan transparansi di sistem peradilan adalah harga mati. Diperlukan rekrutmen bersih, promosi berbasis kinerja, dan pengawasan tanpa kompromi. Transparansi, proses peradilan, dan akses publik jadi kunci kontrol sosial. Setiap langkah diawasi publik, ruang gerak maklar kasus makin sempit. Perjuangan melawan mafia peradilan adalah tugas bersama, bukan hanya hakim atau KPK. Pelajaran dari kasus Zarov harus jadi bahan bakar semangat mewujudkan keadilan yang benar-benar tegak bagi semua.